Halo, video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyesuaikan ponsel Android Anda agar lebih ramah untuk lansia. Di ponsel Android Anda, saya akan menunjukkan dua cara untuk menyesuaikan ponsel Anda dan membuatnya lebih ramah untuk lansia. Yang pertama adalah menyesuaikan pengaturan bawaan di ponsel Anda agar lebih ramah untuk lansia, lebih mudah untuk dinavigasi. Dan cara kedua yang akan saya tunjukkan adalah menginstal peluncur khusus di ponsel Anda yang akan menyesuaikan seluruh layar beranda sehingga lebih mudah untuk dioperasikan. Jadi pertama, kita lanjutkan ke opsi pertama, yaitu menyesuaikan pengaturan. Pengaturan pertama yang ingin saya tunjukkan adalah waktu tunggu layar. Secara default, layar Anda akan mati terakhir setelah 30 detik tidak aktif. Saya sarankan mengatur nilai lebih tinggi, jangan sampai tidak. Nah, jika seseorang lupa mematikan ponsel, layar akan mati otomatis, sehingga tidak ada yang... Kalau misalnya ada yang lupa mematikan telepon genggamnya dan menaruhnya di saku, maka telepon genggamnya akan mati secara otomatis. Jadi, tidak bisa menekan apapun, tapi Anda mungkin ingin mengatur nilai yang lebih tinggi agar mereka memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan interaksi. Jadi untuk melakukannya, pergi ke pengaturan, lalu ke tampilan sentuh yang ada di sini, dan kemudian pergi ke waktu tunggu layar. Sekarang Anda bisa mengatur waktu tunggu menjadi 12 detik, 30 detik, atau yang lainnya. Saya sarankan untuk mengatur waktu tunggu menjadi 2 atau 5 menit. Jadi itu cukup lama untuk mengambil tindakan, tapi jangan terlalu lama sampai bisa menekan sesuatu di saku. Jadi saya akan mengatur waktu tunggu menjadi 2 menit, kemudian kembali kali saja. Jadi kita bisa turun lagi di pengaturan tampilan dan sentuh, dan lanjut ke ukuran tampilan dan teks yang ada di sini. Anda bisa mengkliknya, lalu gulir ke bawah, dan Anda bisa menyesuaikan ukuran font dan ukuran tampilan. Dengan menyesuaikan ukuran font, Anda bisa melihat bahwa ukuran fontnya berubah. Jadi biasanya untuk orang tua, Anda lebih baik mengatur nilai yang lebih tinggi. Tentu saja Anda tidak harus mengatur ke nilai tertinggi, itu tergantung pada orangnya, karena Anda perlu mempertimbangkan bahwa ketika Anda mengatur ke nilai tertinggi, maka beberapa teks mungkin terpotong seperti yang bisa Anda lihat. Jadi saya lebih suka mengatur di sekitar sini agar saya masih bisa melihat beberapa teks. Kemudian saya juga bisa memperbesar atau memperkecil ukuran tampilan seperti itu. Saya akan mengatur ke nilai tertinggi, tetapi itu juga tergantung pada Anda. Kemudian di sini ada teks yang dicetak tebal. Anda juga bisa mengaktifkannya untuk membuat huruf lebih terlihat atau menonaktifkannya. Itu hanya masalah preferensi. Kemudian dengan kontras tinggi, Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan yang itu. Dan di sini Anda tidak melihat banyak perbedaan. Tapi dalam beberapa kasus akan sangat terlihat bahwa di sekitar teks ada batas kontras tinggi yang membuat teks lebih terlihat. Sekarang kita bisa kembali, dan ini di menu tampilan dan sentuh, Anda bisa pergi ke mode navigasi, dan saya sangat menyarankan Anda untuk mengatur ke navigasi tombol bebas agar lebih mudah. Mereka bisa langsung mengklik tombol kembali, tombol beranda, atau pengalih aplikasi. Karena dalam navigasi gerakan, Anda perlu menggunakan gerakan untuk benar-benar menavigasi melalui layar, dan itu tidak terlalu mudah. Jadi, saya akan mengatur ke mode itu lalu kembali. Sekarang, Anda bisa pergi kontras warna, dan di kontras warna, Anda bisa mengatur ke default, sedang, atau tinggi. Ketika diatur ke tinggi, maka semuanya akan paling terlihat. Semua warna akan memiliki kontras yang lebih besar. Jadi lebih mudah untuk membedakan elemen-elemen. Kemudian Anda bisa kembali. Dan satu pengaturan terakhir di menu tampilan.
Sentuh adalah putar otomatis layar. Itu juga tergantung pada preferensi. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Ketika itu diaktifkan, maka Anda bisa melihat bahwa layar akan berputar secara otomatis. Jadi saya secara pribadi menyarankan untuk menonaktifkannya bagi orang tua agar secara tidak sengaja melakukan hal-hal ketika mereka memutar ponsel mereka ke samping. Kemudian Anda bisa kembali dan juga di pengaturan, pergi ke aksesibilitas. Dan hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah menu aksesibilitas yang ada di sini. Anda bisa mengkliknya, lalu aktifkan, kemudian baca pesan ini dan klik izinkan, lalu sudah. Dan sekarang Anda memiliki tombol ini, dan ketika Anda mengkliknya, Anda bisa mengakses fungsi dasar ponsel seperti asisten Google, pengaturan aksesibilitas daya. Ketika Anda mengkliknya, Anda bisa mematikan, merestart, atau mengunci layar Anda. Anda bisa mengecilkan atau membesarkan volume. Anda bisa pergi ke aplikasi terbaru. Semua itu memiliki label, mudah diakses. Kecerahan, Anda bisa mengecilkan atau membesarkannya. Anda bisa mengunci layar dengan tombol ini, atau Anda bisa pergi ke pengaturan cepat, notifikasi. Pengaturan cepat adalah yang ini. Notifikasi adalah yang ini saja. Dan tangkapan layar akan mengambil tangkapan layar. Jadi ini membuat navigasi ponsel menjadi lebih mudah. Dan juga menu aksesibilitas bisa disesuaikan. Jadi di menu aksesibilitas, pergi ke pengaturan, Anda bisa mengaktifkan tombol besar. Jadi tombolnya lebih besar. Saya akan tetap menggunakan tombol yang lebih besar, lalu kembali. Dan juga di menu aksesibilitas, alih-alih menekan tombol nyalakan, klik pada namanya, seperti itu. Dan Anda bisa mengaturnya ke tombol aksesibilitas atau tombol volume. Jadi ketika Anda menekan kedua tombol volume dan menahannya, maka itu juga akan menghidupkan atau mematikan menu aksesibilitas. Dan begitulah cara menggunakannya seperti ini. Anda juga bisa mengklik opsi lebih banyak di tombol aksesibilitas dan mengubahnya di sini sesuai dengan preferensi Anda. Sekarang mari kita lanjutkan ke hal berikutnya dalam aksesibilitas, yaitu kontrol waktu. Seorang pengguna senior mungkin tidak mengambil tindakan secepat ponsel secara default. Ya, jadi ketika ada pop-up di layar Anda, itu mungkin akan menghilang setelah beberapa saat. Ya, dan jika Anda ingin pop-up tersebut tetap muncul lebih lama, maka Anda bisa mengklik waktu untuk mengambil tindakan. Kemudian Anda bisa mengaturnya ke 10 detik, 30 detik, 1 menit, atau 2 menit. Ya, dan kemudian ketika Anda mengaturnya ke misalnya 2 menit, setiap pop-up di layar Anda akan menunggu respons Anda selama 2 menit sampai ia menghilang. Jadi Anda bisa membaca pesan dari pop-up tersebut dan memikirkan apa yang ingin Anda klik di dalamnya. Jadi yang tidak mengherankan jika itu menghilang. Anda juga bisa mengubah penundaan sentuh dan tahan menjadi pendek, sedang, atau lama. Jadi misalnya ketika Anda menekan sesuatu hanya untuk mengkliknya, bukan untuk menahannya, tetapi Anda tekan lebih lama, sekarang Anda bisa melihat bahwa itu telah membuka Google Assistant. Tapi ketika saya mengaturnya untuk menunggu sejenak, penundaan sentuh, dan tahan terlalu lama, maka Anda bisa melihat itu akan berfungsi seperti biasa. Dan untuk menggunakan sentuh, tahan yang sebenarnya, Anda perlu menahannya lebih lama sampai itu berfungsi. Itu juga pilihan yang bagus. Sekarang, mari kita kembali. Anda pergi ke layar beranda kita. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan di pengaturan ini adalah menekan dan menahan di layar beranda. Kemudian pengaturan beranda. Sekarang,
cari geser untuk mengakses aplikasi Google, dan saya sarankan untuk menonaktifkannya. Ini membuat layar beranda menjadi lebih rapi. Biarkan saya tunjukkan itu. Sekarang, ketika saya menggeser, itu tidak membuka aplikasi Google apapun, dan hanya layar beranda seperti biasa. Tapi ketika saya mengaktifkannya kembali, itu akan membuka aplikasi Google, yang mungkin bagi beberapa orang terlalu mengganggu, dan mereka bisa tersesat di dalamnya. Dan ini adalah pengaturan yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Ingatlah bahwa di setiap ponsel tampilannya mungkin berbeda, karena ponsel Android yang berbeda mungkin memiliki pengaturan yang berbeda. Jadi beberapa pengaturan mungkin tidak tersedia, dan mungkin juga ada beberapa pengaturan yang belum saya tunjukkan kepada Anda karena tidak tersedia di ponsel ini, yaitu Google Pixel 8. Dan jika mereka tersedia, saya sarankan Anda untuk mencobanya dan melihat apakah itu bekerja lebih baik untuk Anda. Tapi sekarang ini kita bisa melanjutkan ke hal berikutnya, ke opsi kedua. Untuk membuat ponsel pintar Anda lebih mudah diakses dan nyaman bagi orang tua, yaitu dengan menginstal peluncur yang akan disesuaikan secara eksklusif. Untuk orang senior, nah jadi untuk melakukannya, buka Play Store di ponsel Anda, lalu cari Big Launcher, kemudian temukan aplikasi yang persis ini. Ini harus aplikasi yang persis ini, lalu install. Saat diinstal, kamu bisa membukanya, lalu baca pesan ini, setujui, kemudian baca pesan ini dan setujui. Kemudian kamu bisa memilih bahasa. Saya akan memilihnya sebagai bahasa Inggris, lalu setujui. Kemudian kamu bisa mengubah ukuran teks menjadi default, lebih besar atau paling besar. Saya akan mengaturnya menjadi lebih besar, lalu setujui. Dan kemudian kamu bisa mengubah tema menjadi terang, gelap, atau biru. Saya akan mengaturnya menjadi terang, lalu setujui. Ya, kemudian kamu bisa mengizinkan atau melarang penghapusan item seperti riwayat panggilan, pesan, dan kontak. Saya akan melarang itu agar tidak terjadi secara tidak sengaja. Kemudian klik pada setujui. Sekarang, klik pada lanjutkan ke layar beranda atau preferensi. Saya akan pilih ke layar beranda dan setujui, dan sekarang sudah terbuka. Dan hal pertama yang saya sarankan untuk kamu lakukan di Big Launcher ini adalah klik di sini untuk membuka semua aplikasi, lalu cari preferensi Big Launcher, kemudian gulir ke bawah sampai kamu menemukan hapus Big Launcher sebagai peluncur default. Klik di situ, dan sekarang kamu bisa beralih ke Big Launcher. Nah, mengubah fakta bahwa ketika kamu mengklik tombol beranda di ponselmu, itu akan selalu menuju peluncur ini, bukan ke layar beranda default di ponselmu. Ini sangat membantu karena selalu tetap di peluncur karena itu. Dan untuk kembali lakukan hal yang sama, cukup pergi ke preferensi Big Launcher, lalu gulir ke bawah, dan pergi ke hapus Big Launcher sebagai peluncur default, dan kamu bisa mengaturnya sesuai keinginanmu. Peluncur sebelumnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan, yaitu cara menavigasi melalui peluncur. Tapi pertama-tama, mari kita buka aplikasi telepon. Klik pada aplikasi telepon, lalu gulir ke bawah, dan klik pada unduh, dan install aplikasi telepon. Saya sarankan kamu melakukannya, dan menginstal aplikasi telepon besar untuk lansia ini, agar bisa bekerja sama. Dan sekarang aplikasi besar itu akan terbuka, setujui itu. Sekarang, kamu bisa mengatur Big Phone untuk lansia sebagai aplikasi telepon defaultmu. Saya akan menjelaskan mengapa dalam sekejap. Karena mulai sekarang, itu akan memberikanmu panggilan terbaru di sini, dan lebih banyak opsi yang dioptimalkan, dan seterusnya. Untuk siap? Jadi, misalnya nomor dial, itu akan memiliki angka besar. Konteks saya juga besar dan mudah untuk dinavigasi. Jadi kamu bisa menggunakan semua itu untuk dengan mudah menavigasi melalui aplikasi telepon. Dan BNN juga akan menyarankan aplikasi pendamping lainnya, yaitu SMS untuk lansia.
Jadi pergi ke SMS. Sini. Kemudian klik pada unduh dan install aplikasi pesan. Lalu klik pada install. Bawah Big SMS untuk lansia. Dan sekarang kamu bisa kembali. Sekarang kembali lagi dan masuk ke Big SMS lagi. Sekarang aktifkan itu, dan sekarang atur Big SMS sebagai aplikasi defaultmu. Sekarang, nah di sini kamu bisa melihat menu mudah untuk pesan terbaru seperti itu. Jadi kita bisa dengan mudah menavigasi melalui itu. Balas, baca pesan lebih banyak, atau tulis pesan baru, masukkan nomor telepon atau pilih kontak, masukkan teks pesan dan kirim. Jadi ini juga cukup mudah untuk dinavigasi. Ini kalau saya jelas akan membuka aplikasi kamera. Ini adalah aplikasi galeri. Ini sesuai akan ada SOS. Sekarang kamu bisa mengatur telepon SOS atau SMS SOS. Jadi ketika orang itu menekan tombol SOS, itu akan secara otomatis mengirimkan pesan SOS. Atau melakukan panggilan SOS. Jadi mari kita lakukan. Saya akan mengatur pesan SOS sekarang. Aktifkan atau nonaktifkan kirim SMS. Cukup klik di situ dan itu akan berubah menjadi ya. Kamu bisa mengubah nomor telepon SMS yang akan menerima pesan SOS. Nilai teks SMS seperti yang Anda ketahui, SMS tunggu. Jadi ini adalah yang kedua. Itu akan menunggu dengan sabar. Sebelum mengirim SMS, kamu bisa menambahkan lokasi GPS. Kirim SMS GPS. Semua penjelasannya ada di sini. Kemudian, kamu juga bisa mengatur panggilan SOS dengan cara yang sama. Dan kemudian, setiap kali seseorang menekan tombol SOS, itu akan melakukan SMS SOS atau panggilan SOS. Di sini ketika kamu klik di bagian atas, kamu membuka jam. Dan ini adalah semua aplikasi. Ketika kamu membukanya, kamu bisa pergi ke pencarian dan mencari aplikasi, atau cukup pilih saja aplikasi dari sini. Setelah itu, buka itu, dan gunakan dengan cara yang sama seperti yang biasa kamu lakukan. Ponselmu. Dan ini pada dasarnya adalah semua pengaturan di Big Launcher. Sangat saya sarankan untuk orang tua. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.